Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar nih? Hari ini gue pengen video ini dari tempat kantor gue kerja, tempat gue kerja maksudnya, sampai rumah gue di daerah Kebayoran Lama. Itu ada sesuatu yang baru, men. Jadi di jalur itu tuh sebenarnya itu harusnya udah dari dulu gitu diterapin, tapi sayang banget itu baru diterapin ya baru-baru kali ini gitu. Gue juga pengen coba ngevlog nih di rintik-rintik hujan kayak gini ya. Ini sih intensitasnya sih lumayan ya, sedang ya, tapi nggak begitu gede juga. Itu lumayan sih basah kalau misalnya dilanjutin terus. Oke, jadi gini gengs, di jalur yang biasa gue lewatin itu kan, kalau gue lewat jalur sini nih, gue lewat namanya jalannya itu Kampung Rawasimpruk ya. Jadi di Rawasimpruk itu udah terkenal sih macet banget gitu. Gue tuh kenapa gitu baru sekarang ada namanya apa sih namanya, dirubah jalur ya, jalur baru, rubah jalur apa gitu namanya. Pokoknya gue nggak ngerti. Yang intinya tuh di sub itu sekarang sampai tanggal sekarang nih, sekarang kan tanggal terakhir nih 20 Januari itu uji coba yang maksudnya uji coba jalan alternatif ya. Jadi di sub itu lagi uji coba jalan, rekayasa jalan, dimana jalan Rawasimpruk itu dibikin satu arah sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan masih ada aja gitu mobil lah yang apa namanya dari arah lawannya gitu, terus motor-motor lah. Dan alhamdulillah sekarang tuh dibikin satu jalur, jadi lumayan gitu bisa mengurangi traffic yang begitu padat, terutama buat orang-orang yang dari arah mana ini, dari arah Patal Senayan pengen muter balik. Nah itu kan muter balik bingung tuh dia mau lewat mana gitu. Pasti orang-orang tuh yang pulang kerja gitu pasti motong jalur itu ke Rawasimpruk gitu. Nah itu yang bikin padat jalanan kayak gini nih. Ini macet kayak gini nih. Ini mungkin karena hujan ya, efek hujan, jadi ada macet di beberapa spot, terutama di, kalau gue terbak nih ya, satu di bawah jembatan mungkin ya. Karena para pemotor yang bandel biasanya pada neduh di situ gitu. Nah, kita lihat aja nih yang bikin macet ini di mana dan sampai mana gitu. Oke, gengs nih. Ini macet kayak gini tuh udah jadi makanan gue setiap hari ya. Tiap hari kayak begini terus jalanan. Tahu kapan lancarnya gitu. Lancar tuh kalau lagi lebaran, terus lagi cuti bersama, itu lancar banget tuh jalanan sini. Jadi gua enjoy gitu kalau lewat sini, enak gitu. Tapi sekarang kalau lagi jam-jam kerja begini, pulang kerja, aduh crowded. Ditambah ada motor 2 tak lagi, asapnya kemana-mana. Ampun dah. Nah ini tuh nggak tahu kan tuh macetnya karena apa. Nih udah jadi makanan gue tiap hari ya. Gue juga nggak pakai jas hujan lah, agak-agak basah. Lihat geng, macetnya kayak gimana geng. Aduh pusing gak? Pusing lah kayak begini. Oke, sampai mana ya tadi ya? Yang di satu jalurnya ya. Jadi kalau buat gue pribadi ya, itu efektif banget untuk penerapan dari satu jalurnya ini ya.
Jadi orang-orang yang mau pada muter balik ke arah balik lagi ke Selipi, atau dia mau ke Kebon Jeruk, atau dia mau ke Kebayoran Lama, atau dia mau ke arah Ciledug gitu, jadi enak banget gitu, maksudnya mengurangi banget. Biasanya tuh kalau udah masuk rel kereta, kalau udah papasan sama mobil lain, aduh, wassalam lah ibaratnya. Sempit banget jalannya, ngeri jeblos juga ke got. Kasihan juga gitu mobilnya kalau misalnya sampai ngejeblos kan. Jadi ya itu nih, ternyata macetnya itu di sini men. Tuh nggak tahu kan lo. Nih, macetnya di sini nih. Apakah ada para pemotor yang berhenti di sini? Kebangetan sih kalau motornya berhenti di sini ya. Lagi macet begini, dia berhenti. Ternyata enggak men, aman ternyata. Berarti ya tetap di sini. Nah ini nih, kita udah masuki detik-detik ya. Uji rekayasa lalu lintas yang baru nih dari Dishub. Gue juga pengen tahu gitu, ada gak sih, atau kita kemana gitu buat ngadu, misalnya jalanan ini macet nih, tolong dong dibikin rekayasa baru. Gimana caranya? Itu kita laporan kemana sih gitu harusnya? Kemana? Ke kelurahan kah? Ke gubernur kah? Atau ke Dishub? Atau ke polisi gitu? Kita bingung gitu. Tapi ternyata di sini ya, nggak tahu deh, gue kalau di tempat lain gue nggak tahu. Kalau di sini tuh yang megang Dishub. Jadi ya under Dishub sih buat apa namanya, buat rekayasanya itu. Nah ini kita udah detik-detik mau masuk ke rel kereta api ya. Sebenarnya ini jalanan harusnya lancar men. Kita tuh kalau lurus tuh lancar banget dong, lihat dong. Lihat banget gengs, itu kalau lurus lancar. Cuman para mobil ini yang bandel nih, dari kiri dia mau masuk ke kanan gitu. Tuh, mau lancar banget gengs. Nah ini nih Dishub tuh, jam 4 sampai jam 9 ya. Kita di rekayasa jalurnya ini di sini satu arah. Itu mulai jam 4 sampai jam 8 apa jam 9 itu. Ntar kita lihat lagi ya. Ini uji cobanya sampai tanggal hari ini nih, tanggal 20. Petugas Dishubnya masih operasi. Dan harusnya sih tiap hari ya. Mau itu Dishub, mau itu polisi gitu, harusnya tiap hari buat ngatur lalu lintas begini ya. Karena kan lalu lintas itu bukan cuma pagi ya, harusnya. Bisa kali ya, harusnya Pak Polisi itu tuh ada shifting gitu. Bisa gak sih gitu? Jadi buat ngatur di pagi hari buat biar lancar. Nah ini para Dishub nih pada ngatur ya, lagi pada ngatur. Apa tadi gue sampai mana? Lupa lagi. Jadi bisa gak sih kalau Pak Polisi itu dibikin shifting gitu? Jadi malam mereka ikut juga buat ngatur lalu lintas kayak gini. Dan itu berkah banget gitu buat para pekerja kayak kita nih yang ngerasain macet, nggak pagi nggak sore gitu. Kayaknya sih ada ya Pak Polisi yang sip malam kayak gini, ada harusnya. Cuman di daerah sini nggak ada gitu. Pengen gitu. jadi enak tuh diatur. Nah, kan kalau ada yang ngatur begini, insya Allah tertib ya. Tapi kalau nggak ada yang ngatur ya asal main ceplas-ceplos aja nih. Tuh Dishubnya udah pada siap-siap buat ngatur ya nih. Ini di sini nih, uji coba nih tahap 1, uji coba 7 Januari sampai 20 Januari. Ini di sini. Jadi nah enak kan kalau udah nyampe sini lancar gitu. Lihat, mobil cuma 1. Tapi tadi mau masuk rel kereta, ampunan. Kalau lagi ada papasan sama kereta lewat, wah kita udah nungguin bisa sampai 5 menit kali. Udah itu jalanan kecil masuk sininya, dan heran itu orang pada muter balik di sini gitu. Kenapa gitu? Harusnya kan tadi pas di rel kereta harusnya lurus gitu, terus belok kiri.
terus ketemu lagi kiri lagi. Nah itu udah enak itu kalau buat muter balik, entah mau yang ke arah Selipi, entah itu dia mau ke arah Kebonjeruk dan Mogot, jalan panjang, itu bisa lewat situ harusnya buat muter baliknya. Jadi kalau yang lewat sini tuh harusnya ya buat orang-orang yang rumah di Kebayoran Lama, ini sekitar-sekitaran sini aja lah, di Simpruk atau di Gang Limo. Jadi atau mungkin buat motor-motor aja lah harusnya, karena ini kan jalanan kecil ya, bukan jalanan gede gitu. Kalau jalanan gede wajar sih harusnya, tapi mau gimana, udah jadi kebiasaan orang-orang pada lewat sini, akhirnya ya numpuk di sini. Itu aja sih keresahan dari pekerja kayak gua yang tiap hari lewat sini. Macetnya itu sebenarnya sepele gitu. Kenapa para pemobil itu muter baliknya masuk ke arah Simpruk itu doang sebenarnya. Padahal kan jalur utamanya di arteri sana, bukan di sini gitu. Tapi ya gimana, udah terlanjur, udah terlaksana. Gue sebagai ya bisa bawa mobil juga, bisa bawa motor juga, harusnya sih ya kalau buat gue ya, kalau kita bawa mobil ya lewat jalur utama lah. Jadi jalan ngampung itu sebenarnya agak worry juga kan ya, takutnya papasan sama lawan arah kendaraan, bisa jeblos ke got gitu ya kan. Jadi ya gini aja lah, vlog receh gua sebagai unek-unek dari ke rumah gua ke Kebayoran Lama itu butuh waktu, harusnya sih di bawah 10 menit tapi bisa 10 menit lebih gara-gara macet yang gak jelas. Oke, terima kasih. Gua akhiri vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.